Perkenalkan, nama saya Muhammad Riban Ramadan dengan NPM 23150619094. Pada video kali ini, saya akan mensimulasikan bagaimana membuat One Wide Area Network di lingkungan kampus, yang dimana saya menghubungkan dua fakultas dengan router utama, yaitu router rektorat, dan menghubungkan dua fakultas. Saya di sini mensimulasikannya dengan Fakultas Teknik dengan Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Sebelumnya saya sudah membuat dokumentasi yang telah saya coba-coba, dan ini untuk step by stepnya, ada tambahkan perangkat dan hubungkan perangkat dan lain-lainnya. Dan langsung saja kita mulai. Untuk langkah yang pertama itu tambahkan perangkat. Jadi di sini kita akan menggunakan 3 router. Router pertama itu untuk Fakultas Teknik, router kedua untuk Fakultas Ekonomi Bisnis, dan router yang ketiga itu sebagai router pusat. Maaf, ini ada sedikit kendala. Ini di close saja layarnya. Oke. Eh, Setelah itu kita beri nama routernya. Untuk router yang di tengah itu saya beri nama sebagai router pusat yang menghubungkan antara dua fakultas. Kemudian untuk router yang sebelah kiri itu adalah router milik Fakultas Teknik. Kemudian router yang sebelah kanan adalah router milik Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Setelah menambahkan 3 router, sekarang saatnya untuk menambahkan switch yang berjumlah 3 switch juga untuk masing-masingnya, yaitu switch yang pertama itu untuk switch Fakultas Teknik, yang dimana itu untuk jaringan lokal di Fakultas Teknik, dan kemudian ada switch di FEB untuk jaringan lokal di FEB, kemudian ada switch di jaringan pusat untuk menghubungkan server di HCP ke router utama atau router rektor. Jangan lupa diberi nama juga untuk supaya kita tidak tertukar. Lalu kemudian kita cari server, taruh di sebelah switch atau taruh di mana, terserah, yang penting dia dapat terhubung dengan switchnya. Kita beri nama DHCP servernya. Lalu kita tambahkan PC, dimana untuk mengecek nanti apakah memang benar-benar terhubung dari IP address-nya, mendapatkan IP address dari yang pusat. Kemudian ini kita masuk ke step 2, yaitu menghubungkan perangkat-perangkatnya. Kita hubungkan dari, misalnya di sini sangat lengkap saya tulis dokumentasi seperti yang sebelumnya saya coba. Untuk menghubungkannya, untuk yang pertama kita hubungkan terlebih dahulu dari PC ataupun dari router. Untuk router, sesama router itu menggunakan kabel crossover. Kita hubungkan. Oh iya, jangan lupa ini kita perhatikan untuk port-portnya, karena itu bakal digunakan untuk ketika kita masuk ke interface di tampilan CLI atau command line interface. Kemudian setelah itu kita pilih untuk menghubungkan dari switch ke router masing-masing fakultas, switch fakultas ke router fakultas. Itu menggunakan kabel copper straight through, dan jangan lupa kita perhatikan portnya. Di sini saya memilih gigabit 02, dan ini untuk yang router fakultas itu ada gigabit 01 dan gigabit 02. Ini saya menghubungkan yang fakultas FEB ke routernya. Kemudian dari switch utama kita hubungkan juga ke router utama dengan kabel copper straight through. Dan untuk server kita hubungkan ke switch utama menggunakan kabel copper straight through. Kita pilih yang fast internet 00 ke fast internet, dan kita tunggu beberapa saat. Itu juga nanti akan berubah menjadi hijau atau artinya terhubung. Untuk PC kita hubungkan ke switch menggunakan copper straight through juga, sama saja. Kemudian masing-masingnya kita hubungi semua. Setelah dihubungi, nanti biasanya kalau untuk di PC ke switch ataupun dari server ke switch itu lampunya akan langsung berubah hijau. Untuk yang router itu tidak masalah, jangan panik dulu karena itu lampunya berwarna merah, itu karena memang routernya masih dalam keadaan default, yang dimana defaultnya itu adalah shutdown atau off. Jadi itu nanti kita ini. Kemudian untuk yang ketiga itu atur IP status pada servernya. Kita pertama-tama masuk ke laman desktop, kemudian kita set IP statiknya, yaitu untuk IP address-nya sini sudah saya tulis semua ya, 192.168.100.2. Untuk subnetnya masih sama saja, 25555. Kemudian untuk default gateway-nya ini dia adanya di bawah dengan dari subnet. Setelah kita atur
IP di IP status pada server, kemudian kita untuk sekarang konfigurasi DHCP servernya, yaitu kita masuk ke service dari servernya. Setelah kita masuk ke service, di service ada kita cari DHCP. Nah, di sini sebelumnya jangan lupa ya, eh, untuk kita aktifkan dulu itu, kan terkadang lupa juga untuk diaktifkan. Nah, ini untuk ganti nama dulu, karena yang sebelah kiri kan saya buat Fakultas Teknik, jadi saya ganti full FT, kemudian isi saja untuk default gateway, start IP dan lain-lainnya itu sudah saya siapkan sebelumnya, karena saya sudah mencoba sebelumnya dan saya sudah dokumentasikan. Untuk IP address-nya 10, 100, kemudian untuk max usernya 50. Nah, tadi kita on kan, kita add, baru kita save. Setelah itu kita sekarang membuat yang full untuk Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Kurang lebih sama untuk default gateway dan IP-nya cuma diganti. Kalau teknik itu 10.100, kalau FWB itu 20.100. Setelah itu kita masuk ke konfigurasi routernya. Kita mulai dari konfigurasi router pusat terlebih dahulu, di mana kita akan membuka command line interface. Nah, di sini cukup tricky karena kita harus menyesuaikan dengan port-port yang telah kita hubungkan. Untuk di yang sebelumnya sih saya catat portnya, cuma kan karena untuk yang video kali ini berubah lagi. Tadi untuk ke FT itu 01, kemudian kalau ke FEB itu 02. Namun di sini saya masih 00 dan 01, itu disesuaikan saja. Ini maksudnya yang ya, jadi yang awal itu untuk FT, terus yang kedua itu untuk FEB, interface FEB. Jadi tolong sebelum dikonfigurasi dipastikan lagi untuk portnya itu yang terhubung interface-nya yang mana. Misalnya Gigabyte 00 ataupun Gigabyte 01. Nah, di sini saya untuk ke FT itu Gigabyte 01. Kemudian lanjut saja kita isi no dan enter. Enable, kita masuk ke privilege. Terus kita masuk ke configure terminal. Kemudian kita masuk ke interface-nya. Kita masuk ke interface 01. Masukkan interface 01, kita set IP address-nya yang dimana sudah saya catat. Kita paste saja langsung. Dan jangan lupa untuk no shutdown supaya dia aktif routernya, karena defaultnya router itu dia tidak aktif. Exit, dan kita set lagi interface yang sebelah kanan atau yang terhubung ke FEB, dimana itu gigabit 02. Kemudian kita masuk ke interface-nya, kita set IP address-nya yang dimana sudah saya catat. Setelah kita set, jangan lupa untuk diberikan command no shutdown supaya dia aktif. Nah, untuk komen yang ketiga itu, yang paling bawah itu untuk masuk ke interface switch utama. Kita exit, kita masuk lagi ke interface untuk switch utamanya. Saya sedikit lupa. Interface switch utama kalau tidak salah 00. Switch pusat. Interface gig 00, harusnya 00. Oke, benar. Dia masuknya ke interface gigabyte 00. Kemudian selanjutnya kita setelah masuk ke interface yang terhubung ke switch, kita copy saja IP address-nya, kita masukkan perintahnya. Lalu selanjutnya kita jangan lupa di no shutdown supaya aktif. Nah, di sini dia untuk router yang terhubung ke router fakultas dia masih belum aktif karena router fakultasnya masih belum dikonfigurasi. Jadi perlu kita konfigurasi dulu router fakultasnya juga. Nah, di sini untuk komen yang pertama itu dia komen yang terhubung ke arah, kalau tidak salah saya sebelumnya itu komen yang atas itu ke interface yang ke pusat. Jadi untuk komen yang pertama ini, yang untuk set IP yang pertama ini, dia untuk set IP ke switch FT. Nah, kemudian kalau untuk yang bawah yang kedua, dia itu untuk ke yang pusat atau router utama yang direktorat. Jadi yang pertama untuk ke jaringan lokal yang ada di Fakultas Teknik, kemudian yang kedua untuk set IP ke router utama atau router rektorat. Kita buka lagi
Kemudian kita masuk terlebih dahulu ke mode privilege, kemudian kita configure terminal. Setelah configure terminal, kita set IP address untuk si interface port gigabit 00 itu tersebut. Kita copy paste saja langsung. Dan jangan lupa kita berikan perintah no shutdown supaya aktif routernya atau supaya aktif portnya. Setelah kita beri perintah itu, maka dia lampu itu akan berwarna hijau. Namun dia itu masih baru aktif, masih belum terhubung karena dua-duanya masih belum segitiga. Dan sekarang kita lanjut untuk set ke yang router utama, di mana itu portnya gigabit 01. Kita set IP address-nya. Kemudian jangan lupa kita berikan command no shutdown supaya aktif. Lalu untuk yang paling bawah itu kita mengset DHCP relay atau supaya IP address DHCP itu diteruskan ke jaringan lokal. Jadi IP address dari server itu diteruskan ke jaringan lokal fakultas. Kita akan masuk ke interface switch FT lagi. Itu tadi gigabit 00 lokal. Kita masuk terlebih dahulu ke interface-nya. Setelah kita masuk ke interface, baru kita copy IP helper address. Itu komen untuk menghubungkan relay dari server DHCP pusat ke jaringan lokal kita atau ke PC lokal. Kemudian lakukan hal yang sama demikian untuk router FEB juga. Nah, setelah beres semua, kita masuk ke konfigurasi routing antar router, di mana kita masuk ke mode privilege atau exe. Kita masuk ke untuk yang konfigurasi router di Fakultas Teknik terlebih dahulu. Kita set IP root-nya itu 00.000.00.00.01. Nah, ini untuk di router FEB tinggal copy paste saja. Ini untuk set configure IP root-nya ini hanya cukup di mode privilege, tidak perlu masuk ke port atau masuk ke interface portnya. Kita cukup dari mode privilege, kita paste saja IP root bla 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 bla, IP root bla 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 bla. Nah, semuanya sudah kita set. Kemudian untuk kita tahu bagaimana kalau memang jaringan lokal itu sudah terhubung dengan server atau dia di HCP, kita buka PC dan masuk ke tampilan desktop, kemudian kita buka IP configuration. Nah, tapi memang kalau di awal-awal dia biasanya istilahnya belum loading, jadi dia masih belum terhubung. Nah, di sini tadi dia masih tulisannya masih Apipa is being used. Nah, ini kita tunggu aja, sabar. Sabar, tunggu sampai dia memang benar-benar muncul. Nah, ini ketika sudah lewat ya kira-kira 30 detik sudah lewat dan kita tes lagi, kita ubah dari static ke DHCP. Nah, sekarang sudah ada keterangan DHCP request successful dan disitu sudah mendapatkan IP dari router pusat. Dan ini juga untuk PC yang di Fakultas Teknik. Kemudian PC yang kedua dia otomatis bakalan bertambah ya ujungnya itu. Kan dia 192.168.1.0.101. Ini PC yang kedua. Kemudian untuk PC yang pertama di teknik tadi ujungnya 100. Dan untuk yang di FEB ya sama, dia keduanya juga sukses. Dia kalau dari yang di FEB mulainya dari 101 dan di PC keduanya dia adalah 102. Jadi begitulah semuanya. Nah, misalkan kita ingin menambahkan PC lain atau jenisnya menambahkan laptop dan kita hubungkan dengan kabel copper straight through ke switch di masing-masing jaringan lokal fakultas, dia tetap akan terhubung atau IP address-nya akan sesuai dengan DHCP server pada router utama atau bisa dibilang dari DHCP yang berada di rektorat. Jadi antara dua fakultas itu terhubung melalui router rektorat
dimana terhubungnya itu ke arah server di HCP yang telah kita set tadi. Nah, ini untuk kita cek. Nah, di laptop yang baru ditambahkan ketika diganti ke DHCP, dia akan sukses merequest IP address dari DHCP server pusat. Dan sama juga di fakultas FEB juga sama. Jadi sekian simulasi dari saya mohon maaf bila ada salah kata atau kurang dalam penyampaian. Kurang lebihnya saya ucapkan terima kasih. Terima kasih telah menonton.